Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1709 sampai bab 1710. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah saja. Jika kamu terus seperti ini, dalam sebulan, aku khawatir bahkan anggur dakiang tidak akan dapat membantumu. Objek seperti anggur dakiang, seperti Pan Dehai, Pan Desan dan orang-orang sejenis lainnya memahami segalanya." Ekspresi Divine Dr. Luo sedikit berubah. Dia sangat ketakutan sekarang. Tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Kamu, berhentilah bersikap khawatir di sini." Ye Chong tersenyum. Meskipun Divine Dr. Luo tidak mengakuinya di permukaan, Luo menilai dari ekspresi wajah dokter ajaib itu, dia sudah memutuskan bahwa apa yang dikatakan Ye Chong benar. Ye Chong melanjutkan, "Jangan berpikir bahwa penyakitnya akan membaik jika Anda berhenti minum obat. Tidak ada gunanya, karena toksisitasnya telah menembus jauh ke dalam sumsum tulang Anda." Dr. Luo merasa sangat malu ketika Ye Chong melihat pikirannya lagi. Ye Chong, sebaliknya, tiba-tiba terdiam. Dia sepertinya sedang menunggu, dan Dr. Luo bertanya tentang metode penyelamatan. Tabib ilahi Luo mendengus dingin. "Nak, apa yang kamu banggakan? Jadi bagaimana jika kamu benar? Apakah kamu pikir aku akan memohon padamu? Berhentilah bermimpi. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri?" Ye Chong mengangkat bahu dengan tersenyum. Tentu saja dia tahu bahwa dokter ilahi Luo mengetahui solusinya. Jadi dia secara alami bertanya kepada gurunya Bian Ruixiang. Ye Chong juga tidak peduli dengan hal ini. "Terserah kamu. Tapi sekarang aku ingin mentraktir Tuan Pan, dan kamu masih menghentikanku?" Ye Chong bertanya. Dokter Luo terdiam sesaat. Bagaimana dia berani menghentikan Ye Chong? Pan Desan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Dia berpikir dalam hati, apakah anak ini benar-benar ahli dalam pengobatan? Jika itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan dia merawat orang tua itu. Tetapi dokter ilahi Luo sangat malu dan ingin memprotes. Tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Tidak tahu harus berbuat apa, katakan apa. Dia tidak pernah merasa malu seperti ini. "Baik, kamu sangat mampu. Jadi aku akan pergi, kamu bisa tinggal di sini," kata dokter ilahi Luo. Setelah mengatakan itu, dokter ilahi Luo benar-benar pergi bersama anak buahnya. Tapi yang tidak dia duga adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Pan yang menghentikannya, dan bahkan Pan Desan tidak menyelamatkan mukanya. Dokter ilahi Luo mengutuk dalam hatinya, dunia ini benar-benar panas dan dingin, sekelompok orang sombong. Kemudian, dia tidak punya pilihan selain benar-benar meninggalkan keluarga Pan. Melihat Ye Chong maju, Pan Desan ingin menghentikannya. Saat ini, Pan Dehai berkata, "Fakta telah membuktikan bahwa Tuan Ye jauh lebih baik daripada dokter ajaib Luo. Jadi lebih baik meminta Tuan Ye untuk mengambil tindakan. Alangkah baiknya jika orang tua itu sadar sejenak." Pan Wei berkata, "Ya, itu selalu lebih baik. Aku akan pingsan seperti ini." Pan Desan mengertakkan gigi. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya penuh dengan ketidakpuasan terhadap ayah dan putrinya, dan dia berharap bisa menghadapinya sekarang. Namun, dia belum siap mengambil tindakan sekarang. Pan Desan mengetahui bahwa Pan Wei adalah master di seluruh keluarga Pan dan juga anggota organisasi Feng Shenbing. Oleh karena itu, Pan Desan masih sedikit takut pada Pan Wei. Namun Pan Desan hanya menganggap Pan Wei sebagai master biasa. Jika ia mengetahui bahwa Pan Wei adalah seorang pejuang tingkat bumi, ia mungkin tidak akan berani muncul di rumah Pan hari ini. Dia mendengus dingin, "Oke.
Hari ini aku akan melihat seberapa cakap anak ini. Dia bisa membuat orang tua itu sadar kembali. Saat berbicara, Ye Chong sudah berjalan mendekati Pan Tong Sue dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia meminta Pan Wei menyiapkan sekotak jarum perak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, situasi Pan Tong Sue adalah hukum alam. Bahkan di masa kejayaan Ye Chong, dia tidak bisa bertindak melawan hukum alam. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menyembuhkan Tuan Pan. Sekarang dia hanya bisa bertindak sebagai dokter untuk mengaktifkan sisa kekuatan hidup terakhir Pan Tong Sue agar Pan Tong Sue bisa sadar kembali. Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Ye Chong untuk Pan Tong Sue. Kemudian, Ye Chong memutar jarum perak dan mulai mengajarkan akupuntur Pan Tong. Kekuatan Ye Chong belum pulih. Tapi metode akupuntur ini tidak membutuhkan energi sejati. Anggota keluarga Pan yang hadir semuanya terdiam dan menyaksikan gerakan Ye Chong dengan tenang. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chong memasukkan jarum perak ke tubuh Pan Tong Sue satu persatu sesuai dengan titik akupuntur. Ini adalah serangkaian teknik akupuntur sederhana yang merangsang pemulihan kehidupan. Namun, hal itu dicatat dalam klasik medis Dewa Naga, karya Ye Chong dan telah lama hilang di dunia saat ini. Secara alami, orang lain tidak dapat memahami teknik akupuntur Ye Chong. Di keluarga Pan, beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok mengira Ye Chong memasukkan akupuntur secara acak. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah ini menyelamatkan orang atau membunuh orang? Saya pikir rangkaian teknik akupuntur ini mungkin hanya akan membuat orang tua itu mati lebih cepat, kata seorang murid keluarga Pan yang mengetahui keterampilan medis. Mendengar ini, Pan Desan menyipitkan matanya. Jika ini masalahnya, itu akan memberinya kesempatan bagi Pan Desan. Pada saat itu, dia akan memiliki lebih banyak alasan untuk menggulingkan Pan Dehai dan memanfaatkan kesempatan untuk menduduki seluruh keluarga Pan. Memikirkan hal ini, Pan Desan mendengus dingin dan berkata, "Pan Dehai, apa maksudmu ayah dan anak perempuan? Apakah kamu sengaja mencari seseorang untuk membuat orang tua itu cepat mati? Jangan dengarkan omong kosong Pan Suiping." "Tuan, ya apa yang dia ketahui tentang keterampilan medis?" Pan Dehai berkata dengan marah. Pan Suiping adalah anggota keluarga Pan yang baru saja mengomentari Ye Chong dan memiliki beberapa keterampilan medis. Pan Wei juga berkata, "Benar, bagaimana kita bisa berharap kakek segera meninggal?" Saat semua orang sedang mengobrol, tiba-tiba, instrumen tanda-tanda vital yang semula tenang kembali mengeluarkan suara terputus-putus. Dilihat dari elektrokardiogram di atas, terlihat seperti jantung orang yang sekarat, hanya saja jantungnya lebih sehat daripada jantung Pan Desan. Dan kemudian, Pan Tong Sue membuka matanya dan mulai melakukannya. Dia tampak cerah dan energi. Dalam keadaan linglung, semua orang mengira Pan Tong Sue telah benar-benar pulih sepenuhnya. "Tuan Pan, Anda sudah bangun," kata Ye Chong. Ketika Pan Tong Sue melihat Ye Chong, dia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. "Bagus, Tuan Ye, saya akhirnya menunggu Anda." Ye Chong tersenyum pahit dan berkata kepada Pan Tong Sue, "Tuan Pan, saya benar-benar minta maaf. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak punya pilihan selain membuat Anda tetap terjaga selama 2 jam. Pan Tong Sue sepertinya sudah lama menerimanya, yang lalu. Setelah melakukan semua ini, dia berkata sambil tersenyum, "Sudah cukup." Pada saat ini, Pan Wei bergegas mendekat dan memeluk lengan Pan Tong Sue. "Oh, kakek, oh." Pan Wei terisak. Pan Tong Sue menyentuh kepala kecil Pan Wei dengan penuh kasih. "Oke, Xiao Wei, jangan sedih. Ini hanya kematian, ini bukan masalah besar. Namun, jika aku bisa bertemu denganmu lagi sebelum aku mati, aku masih punya kesempatan untuk mengatakannya. Saya sangat puas dengan kata-kata terakhirnya." Saat ini, wajah semua anggota keluarga Pan memiliki kesedihan yang tak terlukiskan.
Kecuali Gunung Pender, Pan Desan lebih terkejut lagi. Ye Chong benar-benar membangunkan Pan Tong Sue, yang sungguh luar biasa. Sambil berbicara, Pan Dehai berjalan di samping Pan Tong Sue, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Ayah, ini semua salahku, aku tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Jika aku bisa mengundang tabib suci Ye kembali lebih awal, mungkin, ini semua salahku, kata Pan Dehai. Pan Tong Sue menggelengkan kepalanya, ini bukan masalahmu. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Ketika Pan Dehai ingin mengungkapkan perasaannya, dia dihentikan oleh Pan Tong Sue. Pan Tong Sue berkata, oke, saya tidak punya banyak waktu. Mari manfaatkan waktu untuk membicarakan bisnis. Pan Dehai mengangguk, lalu mundur 2 langkah. Anggota keluarga Pan berdiri di sana dengan rapi, bahkan Pan Desan pun tidak berani sombong. Ye Chong dan Pan Wei berdiri di kedua sisi Pan Tong Sue. Pan Tong Sue duduk di ranjang rumah sakit dan berkata dengan serius. Dengar, keluarga Pan, setelah aku mati, yang terpenting adalah kemana keluarga Pan akan pergi. Awalnya saya serahkan jabatan kepala keluarga kepada bos, meski kualifikasi Anda pas-pasan, namun karakter Anda bagus. Kalau sebelumnya, Anda bisa mempertahankan status quo keluarga Pan dan menunggu generasi berikutnya, untuk memiliki kejeniusan, keluarga akan sejahtera. Namun, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang situasi keluarga Pan saat ini. 9 sekte baru membuat kita kewalahan, tetapi saya tidak punya waktu untuk melawan mereka, bos, jika Anda adalah kepala keluarga lagi. Saya khawatir Anda tidak dapat menyelesaikan masalah eksternal, dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap masalah internal. Ketika Pan Tong Sue mengatakan ini, dia melirik ke arah Pan Desan dengan dingin. Pan Desan menunduk, seolah dia tidak mengerti. Jadi, Dehai, jika saya menyerahkan posisi Anda sebagai kepala keluarga kepada orang lain, saya rasa Anda tidak akan berpikir apa-apa, bukan? Pan Tong Sue bertanya. Pan Dehai sebenarnya mengetahui kemampuannya. Dia mengangguk, ayah, semuanya tergantung pada pengaturanmu. Ketika Pan Desan mendengar ini, matanya berbinar. Di antara generasi mereka, hanya tersisa Pan Dehai dan Pan Desan. Jika Anda tidak menyerahkan jabatan keluarga kepada Pan Dehai, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Pan Desan berpikir dalam hati. Saya tidak menyangka lelaki tua ini akan begitu kasar terhadap saya di saat-saat biasa, tetapi dia akan sangat menghargai saya di saat-saat kritis. Ini benar-benar mengejutkan saya, memikirkan hal ini. Pan Desan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Pan Tong Sue melihat pikiran Pan Desan, menggelengkan kepalanya dan berkata, Desan, kamu harus jujur dan menjaga baik-baik saham keluarga Pan di luar ibu kota. Mendengar ini, Pan Desan tercengang. Tampaknya lelaki tua itu tidak punya niat untuk menyerahkan tahta kepadanya. Hal ini membuat Pan Desan dan Pan Dehai bingung. Jika jabatan kepala keluarga tidak diwariskan kepada kedua saudara laki-lakinya, lalu kepada siapakah? Mereka semua memandang Pan Wei. Apakah itu akan diteruskan ke Pan Wei? Pan Wei adalah seorang anak yang memiliki kekuatan, namun karakternya kurang baik dan belum cukup dewasa. Memang terlalu enggan untuk membiarkannya memangku jabatan kepala keluarga. Saat ini, Pan Tong Sue mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Pan Tong Sue berkata, Tuan Ye, saya ingin mengundang Anda untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Pan kami. Semua orang yang hadir tercengang, termasuk Ye Chong. Bagaimana ini bisa dilakukan? Pan Desan adalah orang pertama yang berdiri dan menolak. Ayah juga mengatakan bahwa posisi kepala keluarga Pan diserahkan kepada seseorang dengan nama keluarga asing. Ada apa, Tuan Ye dan Wei? Wei Zhao kami sudah bersama, dan dia akan menjadi menantu keluarga Pan kami di masa depan, kata Pan Tong Sue. Pada titik ini, Pan Wei tersipu dan diam-diam menatap Ye Chong. Pan Desan kesal,
Tapi dia tidak menyerang. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Tuan Pan. Tunggu saja 2 jam lagi. Kalau orang tua itu meninggal, siapa yang bisa menghentikannya? Kata Pan Desan dalam hatinya. Pan Tong Sue memandang Ye Chong dan bertanya, Tuan Ye, bagaimana menurut Anda? Ye Chong sama sekali tidak tertarik menjadi kepala keluarga Pan. Ia berkata, bagaimana kalau lupakan saja? Sebagai orang asing, saya memang tidak cocok menjadi kepala keluarga Pan. Mengapa tidak membiarkan Paman Pan terus menjadi kepala keluarga? Pak Pan, yakinlah bahwa saya pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluarga Pan. Yang dia maksud tentu saja adalah Pan Dehai. Pan Tong Sue menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sekarang adalah masa hidup dan mati. Kemampuan Pan Dehai tidak cukup untuk memulihkan kekuatan keluarga Pan. Paling-paling, dia hanya bisa bertahan. Jika Anda ingin keluarga Pan terus berkembang, Anda harus mengikuti Ye Chong dengan cermat. Biarkan Ye Chong memimpin keluarga Pan. Ini cara terbaik. Tuan Ye, ini permintaan terakhirku. Tolong kabulkan permintaan terakhir seorang lelaki tua. Pan Tong Sue mulai memainkan kartu emosional, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Pan. Kali ini, Pan Wei juga berkata, ya, Saudara Ye Chong, berjanjilah pada kakek, ayahku dan aku sama-sama mendukungmu menjadi kepala keluarga. Pan Dehai juga mengangguk dan berkata, saya yakin pengaturan ayah pasti yang terbaik. Tuan Ye, tolong jangan menolak. Hanya Pan Desan yang tetap diam, mendengus dingin di dalam hatinya, dan amarahnya tidak bisa hilang. Ye Chong melihat penampilan Pan Tong Sue dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Mengingat kembali semua hal yang saya pelajari dari Pan Tong, saya juga menerima bantuan dari Pan Tong. Ye Chong mengertakkan gigi, oke. Kalau begitu saya akan mengambil tanggung jawab penting keluarga Pan. Tuan Pan, jangan khawatir, dengan saya di sini, keluarga Pan pasti akan melangkah lebih jauh. Ye Chong menggunakan kata lebih jauh daripada tidak akan binasa. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengetahui niat Pan Tong Sue. Pan Tong Sue mengangguk gembira. Bagus, keinginan terakhir saya telah terpenuhi. Terima kasih, Tuan Ye. Kata-kata ini agak menyedihkan. Suasana di dalam ruangan menjadi lebih suram lagi. Apa yang kamu lakukan sambil meringis? Aku sudah mengetahuinya. Aku masih punya waktu, Pan Tong Sue berkata. Sebelum aku pergi, aku ingin makan masakan rumahan. Pan Dehai segera meminta seseorang untuk turun dan mempersiapkan. Karena Pan Tong tidak punya banyak waktu untuk belajar, makanan disiapkan dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, hidangan lezat dan mewah disajikan di restoran Pan. Pan Tong Sue duduk di kursi utama, dengan Ye Chong duduk di satu sisi dan Pan Wei duduk di sisi lainnya. Furong kecil duduk erat di samping Ye Chong. Yang lain duduk secara berurutan sesuai dengan martabatnya. Semua orang makan, minum dan mengobrol, seperti makan malam keluarga pada umumnya, bersambung.